Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saudara-saudaraku anggota Korpri dimanapun berada yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah etos kerja seorang mukmin tidak terlepas dari niat dan komitmen kita di dalam bekerja. Etos kerja seorang mukmin hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Mengapa demikian? Pertama, karena seorang mukmin adalah individu yang aspek pribadinya sangat baik. Bersih akidahnya, baik ibadahnya, mampu menjaga ketulusan niat termasuk dalam aktivitas pekerjaannya. Karena baginya semua aktivitasnya adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena di dalam Islam seorang mukmin diminta untuk memiliki etos kerja yang baik, betul-betul profesional di dalam melakukan pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Shadaqallahul azim. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukil pendapat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Allah membaguskan ciptaannya dan mengokohkannya. Jadi jelas kata itqan di dalam ayat ini mengandung makna proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat, dan sempurna. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatunya sangatlah profesional, akurat, dan sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional dalam melakukan pekerjaan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan kata al-ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu berbuat baik terhadap orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan terhadap segala perkara. Ihsan di dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang abdi negara, ihsan sebagai seorang pemimpin, demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Oleh sebab itu, seorang mukmin berusaha untuk memiliki etos kerja yang baik.
Karena seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi, wala ta'jiz." Artinya, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya, seorang mukmin betul-betul kuat di dalam bekerja, kuat dalam kemaslahatan ia, dunia dan akhiratnya. Seorang mukmin berusaha memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur, amanah, tidak berkhianat, dia juga harus menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah adalah yang kuat dan amanah. Al-qawi, kuat, profesional dalam pekerjaannya. Sedang al-amin adalah amanah. Tidak melakukan pengkhianatan, baik dalam waktu, demikian pula dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan dalam ibadah, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan di dalam ibadah. Dia harus menjadi seorang hamba yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan, ia harus menjadi seorang hamba yang betul-betul profesional di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab di hadapan pemimpinnya, tetapi yang terpenting dari itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin, seorang abdi negara, betul-betul profesional di dalam melaksanakan semua pekerjaan kita. Dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, maupun semua dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.